Assalamualaikum pemirsa Manji TV. Di video kali ini kami akan memberikan salah satu kisah tentang sahabat Nabi yang menyesal saat sakaratul maut. Kisah sahabat Nabi ini bisa menjadi bahan renungan untuk pemirsa Manji TV. Nama sahabat ini yakni Sya'ban. Namanya tidaklah menonjol layaknya para sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan lainnya. Sahabat Nabi Sya'ban ini memiliki kebiasaan yang unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaan itu adalah beliau selalu hadir di dalam masjid sebelum sholat fardu berjamaah dimulai. Sya'ban ini selalu duduk di sudut masjid sambil beriktikaf. Alasan ia memilih sudut ruang masjid bukanlah supaya mudah untuk tidur sambil senderan ya, tetapi agar tidak mengganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Lantas suatu ketika Sya'ban tidak ada di posisi tempat ia biasa beriktikaf. Rasulullah yang hendak memulai sholat subuh pun mulai bertanya-tanya, di mana Sya'ban berada? Kok tidak biasanya? Tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban, yang menyebabkan sholat jamaah pun akhirnya ditunda beberapa saat. Dan setelah beberapa waktu tidak ada tanda-tanda kehadiran Sya'ban, Rasulullah pun segera melaksanakan jamaah sholat subuh. Rasulullah khawatir jika terlalu lama menunggu, sholat subuh berjamaah pun akan terlaksana terlalu siang. Kemudian selesai melaksanakan sholat berjamaah, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat yang hadir dalam jamaah sholat subuh itu. Rasulullah berkata, ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Dan salah satu sahabat mengetahui di mana persisnya letak rumah sahabat Sya'ban ini. Khawatir terjadi sesuatu terhadap Sya'ban, Rasulullah pun meminta agar diantarkan ke tempat kediaman Sya'ban kala itu. Dengan segera rombongan Rasulullah bersama para sahabat pergi untuk datang ke rumah Sya'ban. Perjalanan yang ditempuh pun amat panjang, hingga jarak antara masjid menuju lokasi kira-kira ditempuh mulai setelah sholat subuh sampai waktu afdol untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di depan rumah, Rasulullah pun mengucap salam sambil mengetuk pintu. Kemudian keluarlah seorang wanita sambil membalas salam serta membuka pintu. Rasulullah pun bertanya, benarkah ini rumah Sya'ban? Lantas wanita itu pun menjawab, iya, saya istrinya. Rasulullah kembali bertanya, bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Tadi pagi beliau tidak hadir waktu jamaah sholat subuh bersama kami. Wanita itu pun menjawab sambil menitikkan air mata di pipinya. Mohon maaf ya Rasulullah, beliau sudah meninggal pagi tadi, tepat sebelum azan subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas beberapa saat kemudian wanita itu pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada engkau. Lantas Rasulullah pun menjawab, silahkan, apa yang hendak ingin kau tanyakan? Wanita itu pun berkata, tadi sebelum ia meninggal, ia berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda. Rasulullah pun kembali bertanya, lantas apa saja kalimat yang diucapkannya? Wanita itu pun menjawab, dalam masing-masing teriakan ia berkata, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak yang baru? Aduh, mengapa tidak semuanya? Inilah 3 penyesalan Sya'ban. Rasulullah kemudian memberikan penjelasan dengan amat rinci. Ketika menjelang sakaratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Sya'ban lakukan ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peristiwa yang disaksikan oleh Sya'ban tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di samping amal perbuatan, Allah juga memperlihatkan ganjaran yang Sya'ban terima. Teriakan pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Dalam penayangan itu, Sya'ban menyaksikan suatu amal yang bisa ia lakukan setiap hari berupa perjalanannya pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Dari perjalanan yang amat panjang itu, Sya'ban diperlihatkan ganjaran yang ia peroleh dari setiap langkah kakinya. Saat ia berteriak, timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Andaikan jarak rumahnya dengan masjid lebih jauh lagi, tentu pahala yang ia peroleh semakin banyak dan berlipat-lipat. Lantas teriakan kedua, yakni aduh, mengapa tidak yang baru? Saat musim dingin, angin menghembuskan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sya'ban yang hendak pergi ke masjid pun kembali ke dalam rumah dan mengambil baju untuk outer. Sya'ban pun sengaja mengenakan baju yang baru di dalam, sedangkan baju yang jelek di luar. Lantas Sya'ban dengan sengaja melakukannya karena nanti jika terkena debu atau kotoran di jalan, hanya terkena di baju yang luar, sedangkan baju yang dalam masih bersih dan dapat digunakan untuk sholat berjamaah setelah meninggalkan baju yang luar. Dan di tengah perjalanan, Sya'ban menemukan seorang yang kedinginan. Lantas tanpa ragu, Sya'ban pun segera menanggalkan bajunya yang luar, lalu menyelimuti orang itu sambil memapahnya menuju masjid. Orang itu pun lantas selamat dari kedinginan dan dapat melaksanakan sholat berjamaah.
Sa'ban melihat ganjaran yang ia terima sebagai balasan untuknya yang telah memakaikan baju yang jelek kepada orang itu. Sa'ban menyesal. Seandainya ia memakaikan baju yang baru, pastilah ganjaran yang ia terima jauh lebih banyak lagi. Lantas keteriakan ketiga, "Aduh, mengapa tidak semua?" Suatu pagi, kala itu Sa'ban hendak sarapan dengan sebuah roti dan segelas susu. Roti itu dikonsumsi dengan dicelupkan terlebih dahulu ke dalam susu hangat sebelum disantap. Nah, sebelum memulai sarapan, datanglah seorang pengemis di depan pintu rumah Sa'ban sambil meminta makan. Pengemis itu mengaku sudah 3 hari tidak makan sama sekali. Lantas Sa'ban pun merasa iba. Ia pun membagi rotinya menjadi 2 bagian sama besar dan juga membagi susu ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Lantas Sa'ban pun diperlihatkan ganjaran yang ia terima dari memberikan sebagian roti dan separuh susu yang hendak ia makan untuk sarapan. Andaikan ia memberikan semuanya, tentu pahalanya jauh lebih besar lagi. Nah, pemirsa Majid TV, itulah 3 penyesalan sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Penyesalan-penyesalan Sa'ban ini bisa menjadi pelajaran bagi kita agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga pemirsa Majid TV yang menikmati kisah ini mendapatkan ganjaran pahala serta hikmah yang berlipat-lipat. Penasaran dengan kisah-kisah selanjutnya? Terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء